Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, syukur marilah senantiasa kita persembahkan kehadirat Allah yang Maha Pemurah, yang telah mempertemukan kita di dalam bingkai yang indah. Walaupun saat ini jarak kita berpisah, namun kita senantiasa saling mendoakan agar senantiasa mendapatkan barokah dengan iman dan Islam yang selalu istiqomah. Semoga diri dan keluarga kita terhindar dari segala macam bala dan musibah, serta terhindar dari virus corona yang sedang mewabah. Walaupun sekarang zaman sedang susah, namun iman dan Islam kita jangan sampai goyah. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada kekasihnya, rahmat bagi semesta alam, yang paling mulia orangnya, yang paling bijaksana fatwa-fatwanya, yang paling santun akhlaknya, dan paling halus tutur katanya. Dialah uswatun hasanah, junjungan kita, Nabi Agung dan Mulia, Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anakku, saudara-saudaraku yang berbahagia rahimakumullah, untuk materi rohis kali ini kita akan membahas tentang pengertian rohis, agama, dan Islam. Apa itu rohis? Rohis adalah singkatan dari rohani Islam. Jadi rohis adalah organisasi keagama Islaman di sekolah. Diharapkan dengan adanya rohis di SMA Karya Ibu Palembang ini, peserta didik tidak hanya memiliki fisik yang sehat, tetapi juga mempunyai ruhani atau jiwa yang sehat. Sebagaimana sebuah ungkapan mengatakan, di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Dan untuk menyeimbangkan antara tubuh dan jiwa ini, maka diperlukan agama. Perlu diketahui bahwa di dalam tubuh kita ini terdapat dua unsur yang berbeda, dan kedua unsur tersebut harus seimbang. Apa sebenarnya kedua unsur tersebut? Kedua unsur tersebut adalah jasmani dan ruhani, yang mana kedua unsur tersebut sama-sama memiliki kebutuhan dan harus seimbang. Kalau jasmani kita pada hakikatnya berasal dari tanah dan akan kembali kepada tanah, serta kebutuhannya pun berasal dari unsur-unsur tanah, seperti makanan, minuman, pakaian, dan lain-lain. Serta ketika sakit pun obatnya berasal dari unsur-unsur tanah. Sedangkan ruhani kita berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta semua kebutuhannya pun berasal dari Allah, dan ketika sakit pun maka ruhani kita obatnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun bedanya antara penyakit jasmani
dan penyakit rohani adalah kalau penyakit jasmani dengan sangat mudah dapat diketahui oleh penderitanya. Seperti demam, itu langsung terasa. Pusing pun akan terasa. Serta ketika penyakit jasmani semakin kronis, maka semakin terasa sengsara yang dirasakan oleh jasmani ketika sakit. Namun berbeda dengan penyakit-penyakit rohani. Karena penyakit-penyakit rohani ini tidak dirasakan oleh penderitanya, cenderung tidak dirasakan oleh penderitanya. Seperti penyakit-penyakit rohani ini adalah angkuh, sombong, iri, dengki, dan sebagainya. Bahkan, semakin parah penyakit rohani seorang, maka semakin nikmat pula yang dirasakan oleh penderitanya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Ketika jasmani menderita sakit, maka diperlukan obat. Maka ketika ruhani menderita sakit pun, maka perlu diobati, yaitu dengan kembali kepada Allah, dengan mentaati aturan-aturannya, yaitu agama Islam. Selanjutnya, apa itu agama dan apa itu Islam? Agama dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Arab disebut ad-din, atau dalam bahasa Inggris religion. Kata agama dalam bahasa Indonesia diambil dari bahasa Sangsekerta, yaitu berasal dari kata a dan gama. A artinya tidak, sedangkan gama artinya kacau. Jadi agama artinya tidak kacau atau teratur. Sedangkan Islam berasal dari bahasa Arab, diambil dari kata aslama, artinya tunduk, patuh, penyerahan diri. Salima artinya selamat. Silman atau silmun artinya kedamaian. Jadi pengertian Islam ditinjau dari segi bahasa atau etimologi adalah kepatuhan, penyerahan diri secara total kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendapatkan keselamatan, kebahagiaan, dan kedamaian. Sedangkan arti Islam ditinjau dari etimologi adalah seperangkat nilai dan norma yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia sebagai pedoman hidup melalui para utusannya, para nabi dan rasul, dimulai dari Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu agar manusia mendapatkan keselamatan, kedamaian, dan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Jadi Bapak ulangi sekali lagi terkait definisi pengertian Islam ditinjau dari etimologi atau istilah adalah seperangkat nilai dan norma yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia sebagai pedoman hidup melalui para utusannya, nabi dan rasul, dimulai dari Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar manusia mendapatkan keselamatan, kedamaian, kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Anak-anakku, saudara-saudaraku yang berbahagia rahimakumullah, demikian sekilas
penjelasan singkat tentang rohis, agama, dan Islam, ditinjau dari pengertian etimologi dan terminologinya. Dengan rohis SMA Karya Ibu Palembang ini diharapkan akan tumbuh di dalam ruhani kita rasa cinta kepada agama Islam. Karena kalau sudah cinta yang berbicara, yang jauh akan terasa dekat, yang berat akan terasa ringan, bahkan yang pahit pun akan terasa manis. Begitulah seandainya rasa cinta telah tumbuh di dalam ruhani kita, maka perintah-perintah Allah akan kita laksanakan dengan rasa yang ringan, indah, dan manis. Akhirnya, rohis SMA Karya Ibu Palembang, dengan ilmu hidup akan menjadi mudah, dengan seni hidup akan menjadi indah, dan dengan agama hidup akan menjadi terarah. Ingat, akal dan nafsu silahkan melaksanakan tugasnya, tapi jangan pernah menyeret ruhani kita, hati kita yang berperasaan murni ke kancah dunia materi yang menggiurkan. Waspadalah, waspadalah. Usikum wa nafsi bitaqullah. Ila liqa fi amalillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.